Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membaca kitab Safinatun Najah dalam satu pasal syurutut takbiratil ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu takbiratil ihrami sitatu asyarah. Faslun dalam satu fasal, atau ini adalah satu fasal yang akan menjelaskan syurutu takbiratil ihrami, beberapa syarat takbiratil ihram. Sitatu asyarah itu ada 16. Jadi syarat takbiratul ihram itu ada 16. Jadi takbiratul ihram itu sendiri juga ada syaratnya sendiri. Di samping juga orang melaksanakan ibadah sholat itu ada syarat dan rukun sholat itu. Di samping rukun sholat itu, rukun dan syarat daripada sholat itu, di samping itu juga ada takbiratul ihram itu ada syaratnya sendiri juga. Nah, sementara ini yang akan kami bahas ini adalah tentang syarat daripada takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu suatu takbir yang dilakukan pada saat permulaan di dalam sholat. Setelah, bahkan ada 2 rukun yang dilaksanakan sekaligus di dalam takbiratul ihram itu. Yang pertama adalah rukun di dalam sholat ada niat. Niat itu juga dilakukan pada saat takbiratul ihram. Mengapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang pertama di dalam sholat itu karena sesudah takbir yang pertama itu diharamkan untuk melakukan aktivitas lain selain dari pekerjaan sholat, selain dari yang termasuk juga pekerjaan dalam sholat. Itu haram dilakukan setelah Allahu Akbar, setelah takbir yang pertama di dalam sholat itu. Berbicara sudah mulai tidak boleh. Kalau berbicara maka sholatnya tidak menjadi sah, bahkan hukumnya haram. Kalau sudah selesai takbiratul ihram sudah tidak bisa melakukan aktivitas yang lain selain dari kegiatan yang ada dalam sholat itu sendiri. Lah, syaratnya takbiratul ihram itu di sini dikatakan ada sitatu asyara, ada 16. Yang pertama, antaqa'ah, hendaklah harus ada takbiratul ihram itu halatal qiyami, pada saat berdiri. Jadi letaknya takbiratul ihram itu, atau di mana hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan, yaitu antaqa'ah, hendaklah dapat dilaksanakan takbiratul ihram tadi halatal qiyami, pada saat pada ketika dalam keadaan qiyam itu berdiri. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Tetapi takbiratul ihram itu yang syaratnya harus dilakukan pada saat berdiri apabila sholatnya itu sholat fardu. Kalau bukan sholat fardu itu boleh walaupun tidak dalam keadaan berdiri. Misalnya sholat sunat, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunat.
Walaupun mampu berdiri tapi mungkin karena sudah capek kemudian tidak dilaksanakan dengan berdiri, mungkin dengan sholat duduk. Ya takbiratul ihramnya pada saat duduk itu boleh. Tapi kalau salat fardu selagi orangnya itu mampu berdiri maka tidak boleh dilakukan selain berdiri. Di sini pemahaman pengertiannya takbiratul ihram itu diletakkan pada saat berdiri apabila sholatnya sholat fardu. Wa antakuna, dan syarat berikutnya takbiratul ihram itu hendaklah ada takbiratul ihram tadi bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Dan bahasanya takbiratul ihram itu tidak boleh diganti dengan bahasa lain, bahasa Ajam, bahasa Inggris, bahasa Yunani atau bahasa Jawa atau bahasa apapun selain dari bahasa Arab tidak boleh. Maka itu merupakan suatu syarat, bahasanya harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar itu artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ya, jadi tidak boleh diganti dengan Allah Maha Besar. Kalau misalnya takbiratul ihram diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tidak boleh. Tetap menggunakan bahasa Arab. Itu syarat. Misalnya ini takbiratul ihram, takbir yang pertama seperti ini, Allahu Akbar, itu yang dimaksud takbiratul. Maka telapak tangan ini disejajarkan di, mungkin ini lurus telinga ini paling tinggi, atau boleh disejajarkan dengan bahu, dihadapkan ke kiblat ini yang benar, atau diangkat sedikit, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ya, pada saat Allahu Akbar begini ini hati mengucapkan niat itu, makanya dua rukun ini dikerjakan sekaligus di dalam sholat. Lidah atau mulut ini mengucapkan Allahu Akbar tapi hati berniat, misalnya niat sholat zuhur, saya niat untuk melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, itu hati yang berkata demikian pada saat lidah mengucapkan Allahu Akbar. Di sini paham ya tentunya ya. Nah, Allahu Akbar ini tidak boleh diganti misalnya Allah Maha Besar. Nah, ini tidak boleh, harus syaratnya dengan bahasa Arab. Terus antakuna, berikutnya antakuna hendaknya ada juga takbiratul ihram itu tadi bilafdil jalalati, dengan lafal jalalah, wa bilafdi akbari, dan dengan lafal akbar. Yang dimaksud lafal jalalah yaitu lafal Allah, karena Allah itu asma Allah itu banyak, bisa Ar-Rahman itu asma Allah, Al-Aziz, tapi itu bukan lafalnya, bukan lafal jalalah. Kalau lafal jalalah yaitu lafal Allah itu, jadi tidak boleh diganti dengan asma yang lain, tetap menggunakan Allahu dan juga lafal akbar. Mungkin ada persamaannya lafal akbar sehingga tidak menggunakan lafal akbar, seperti azim itu agung maknanya, atau besar juga, maha besar. Allahul Azim misalnya nggak boleh, tetap digunakan Allahu Akbar. Ya persis sebagaimana yang dicontohkan para ulama-ulama itu memang mencontoh dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian itu sebagaimana kamu melihat aku dalam sholat. Jadi persis meniru bagaimana cara Nabi sholat. Nah, tentunya karena Nabi itu menggunakan Allahu Akbar, tidak menggunakan kalimat yang lain, maka tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat yang lain walaupun ada persamaan kata. Kemudian setelah tadi yang pertama itu ucapan Allahu Akbar takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat berdiri, ini satu. Yang kedua harus dengan bahasa Arab.
Yang ketiga harus menggunakan